Wih, kelihatannya enak banget ya. Ada makaroni sashoka yang mirip dengan omelet. Ada juga spaghetti brulee, fams. Kalau kalian suka yang mana nih? Soal rasa jangan ditanya deh. Makaroni sashoka ini memiliki rasa yang gurih dan tekstur pasta yang lembut. Beh, dijamin pecah di lidah. Sajian ini cocok loh disantap ketika sedang santai. Nggak jauh beda dengan olahan pasta pada umumnya. Tapi sajian pasta yang satu ini terbilang spesial karena bebas gluten, fams. Warna-warni pada pasta ini bukan berasal dari pewarna buatan, melainkan pewarna alami dari buah dan sayuran. Wih, dijamin sehat. Dalam sehari, produksi pasta pelangi sehat ini bisa membuat 30 kg. Jumlah ini bisa menghasilkan sekitar 100 paket pasta, mulai dari Rp25.000 sampai dengan Rp135.000. Daripada penasaran, kita lihat bikin pastanya terlebih dahulu. Ini dia tepung yang dibilang bebas gluten. Terbuat dari tepung mokaf alias tepung singkong yang sudah difermentasi. Untuk pewarnaannya, ada buah bit yang untuk menghasilkan warna merah, sawi menjadi hijau, dan wortel untuk oranye. Semua bahan baku pewarna alami ini masing-masing harus diblender terlebih dahulu untuk diambil saripatinya, fams. Campur semua bahan dan aduk dengan mixer. Produksi pasta warna-warni ini ternyata sudah ada sejak tahun 2019, fams. Keunggulan pasta di sini dibuat secara homemade dan tanpa menggunakan bahan pengawet. Keren deh. Ngomongin pasta, panganan ini ternyata dikenal sebagai sajian khas dari Italia. Adanya akulturasi budaya menjadikan pasta juga dikenal di Indonesia. Lanjut, kita aduk adonan pastanya. For your info nih, tepung mokaf yang mengalami proses fermentasi ternyata bisa membuat kalorinya lebih rendah, lemak yang sedikit, dan kandungan airnya lebih tinggi. Tepung mokaf juga memiliki tingkat konsentrasi pati murni yang lebih rendah, sehingga mudah dicerna tubuh dan baik dikonsumsi oleh kalian yang memiliki masalah diabetes, tekanan darah tinggi, dan kolesterol. Oh iya, pasta ternyata memiliki berbagai jenis, fams. Misalnya jenis lasanya yang menyerupai lembaran kayak gini. Sedangkan jenis pasta yang bentuknya menyerupai mie ini dinamakan spaghetti. Nah, kalau yang ini namanya angel hair. Pasta yang ini disebut capellini. Sering dihidangkan dengan saus marinara. Ada juga pasta fettuccine yang serupa dengan spaghetti dengan ukuran mie yang lebih lebar. Terakhir, pasta makaroni dengan bentuk menyerupai pipa kecil. Setelah tercampur rata, adonan pasta harus dikukus, lalu cetak dengan mesin ini. Wah, jadi deh mie spaghetti warna-warni. Orang Indonesia mulai mengenal pasta diperkirakan pada abad ke-19 atau sekitar tahun 1870-an. Saat itu, pasta menjadi salah satu bahan pangan yang diimpor bersamaan dengan keju. Pasta nggak dibawa secara langsung oleh orang Italia ke Indonesia, fams, karena tidak ada hubungan erat antara Italia dan Indonesia. Tapi, pasta-pasta ini dibawa melalui perantara orang Belanda, fams. Lanjut, kita bikin makaroni sashoka. Bahannya ada pasta warna-warni, dan untuk pelengkapnya ada telur, paprika, jamur kancing, keju, parmesan, dan beef bolognese sauce. Untuk membuatnya, tumis jamur dan paprika terlebih dahulu. Lalu campur saus beef bolognese. Tambahkan telur, bumbu, dan masak sampai matang. Sajikan deh. Duh, bikin lapar aja deh. Kita beralih ke kudapan pedas. Nggak jauh-jauh dari Tanah Minang. Ini dia cemilan enak, keripik singkong balado. Cita rasanya yang pedas manis bikin mulut nggak mau berhenti ngunyah. Oh iya, fams, singkong juga punya banyak manfaat loh, fams. Mulai dari meningkatkan kekebalan tubuh, mencegah diabetes, dan mengontrol tekanan darah. Singkong mengandung kalium yang berperan dalam penurunan tekanan darah. Meningkatnya asupan kalium bersama dengan penurunan natrium sangat penting untuk mengurangi resiko tekanan darah dan penyakit jantung. Meski banyak dijumpai di Indonesia, ubi kayu ini asalnya dari Amerika Selatan. Tanaman yang tumbuh liar di hutan ini masuk ke Indonesia pada abad ke-16 saat bangsa Portugis datang ke Nusantara. Enaknya, waktu panen singkong bisa disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga disebut sebagai gudang persediaan bawah tanah. Oh iya, kandungan gizi pada keripik singkong juga lebih tinggi dari singkong mentah, seperti mineral, kalsium, dan fosfor. Sekarang tinggal bikin bumbu balado biar makin nikmat. Bawang merah diaduk dengan cabai merah giling. Jangan lupa tambahkan gula dan jeruk nipis peras. Setelah bumbu matang dan berubah warna, lapisi keripik singkong sampai rata. Warna keripik yang merah merona bisa meningkatkan gairah makan. Warna merah pada makanan juga menarik disantap.
Masih ada yang warna-warni nih. Ini dia fams, ongol-ongol pancawarna. Kudapan ini kreasi kuliner Garut. Tuh, lihat, warnanya meriah banget ya. Tampilannya juga unik karena bentuknya kerucut mirip tumpeng. For your info nih, tumpeng asalnya dari tradisi purba masyarakat Jawa yang dulu memuliakan gunung sebagai tempat suci bersemayamnya roh leluhur. Setelah masuknya agama Hindu, bentuk kerucut pada tumpeng dimaksudkan meniru Gunung Mahameru, tempat dewa-dewa. Alasan itulah, tumpeng selalu hadir dalam berbagai acara selamatan atau syukuran fams. Tumpeng berasal dari sebuah akronim dari kalimat yen metu kudu mempeng. Artinya, ketika keluar harus bersungguh-sungguh semangat. Bentuknya yang lucu dan rasanya yang enak membuat ongol-ongol disukai banyak orang. Sekarang langsung bikin ongol-ongol pancawarna. Larutkan gula pasir dengan santan, lalu masukkan tepung aren fams. Aduk sampai menjadi adonan. Masukkan pelan-pelan ya, biar nggak berantakan. Menurut sejarahnya, ongol-ongol ini adalah kudapan warisan dari bala tentara Mongol yang menyerang tanah Jawa pada masa kerajaan Singosari dulu. Oh iya, kalau kalian nggak punya tepung aren, bahan ongol-ongol bisa diganti dengan tepung kue. Tapi tepung arenlah yang paling bagus menghasilkan ongol-ongol karena nggak bikin seret di tenggorokan. Maklum, tepung aren banyak mengandung sel parensim penyimpan tepung. Tepung aren ini juga banyak manfaatnya fams, bisa mencegah diabetes, menjaga kesehatan jantung, mencegah anemia, osteoporosis, menetralkan gula darah, dan antidepresi. Setelah menjadi adonan, pisahkan menjadi beberapa bagian di tempat yang berbeda. Gunanya untuk ngasih warna yang berbeda tiap bagian. Jadinya biar warna-warni alias pancawarna. Meski pakai pewarna, aman dikonsumsi kok. Oh iya fams, istilah pancawarna ini memang identik sama kota dodol. Hal ini nggak lepas dari penemuan batu akik pancawarna. Keindahan warna yang dimiliki batu akik menjadi identitas tersendiri bagi kota Garut. Kalau sudah rata, ongol-ongol dimasak dengan api sedang. Tujuannya sih supaya matangnya rata. Ketika dimasak, adonan juga harus langsung diaduk fams, biar nggak gosong. Kalau sudah kental, lalu masukkan ke dalam cetakan fams. Masukkan juga semua warna adonan ke dalam cetakan lainnya. Lalu diamkan sekitar 30 menit agar teksturnya kenyal. Tara, bagus ya fams bentuknya. Warna-warni dan berundak. Biar makin enak, kasih taburan kelapa parut. Mantap. Kita juga punya kudapan imut dan warna-warni dari kota Bandung. Ini dia fams, siger alias singkong agar. Kudapan ini dibuat dari ketela pohon alias singkong, tapi diberi tambahan agar-agar dan taburan kelapa parut. Lihat deh, warna-warninya meriah. Penasaran sama cara bikinnya? Kita lihat sama-sama deh. Pertama, kupas dan parut singkong terlebih dahulu. For your info nih, berdasarkan penelitian, kandungan karbohidrat singkong lebih tinggi dibandingkan nasi fams. Kandungan kalori pada singkong juga tinggi tuh, sehingga singkong lebih lama dicerna tubuh dan perut lebih lama terasa lapar. Cocok banget tuh disantap bagi kalian yang lagi diet. Sayangnya, singkong mengandung sianida yang sangat beracun, tapi aman disantap jika benar mengolahnya. Untuk menghilangkan racunnya fams, kita bisa merendam singkong terlebih dahulu. Lanjut, parut kelapa. Lalu masak agar-agar sampai mendidih. Eits, memasak agar-agar harus terus diaduk, biar nggak menggumpal ya. Sekarang masukkan gula pasir ke dalam singkong parut. Baru deh masukkan agar-agar tadi. Tinggal aduk sampai agar-agar dan parutan singkong rata. Kemudian bagi adonan menjadi 3. Beri warna makanan biar makin meriah. Untuk warnanya bisa menyesuaikan selera kalian aja fams. Kalau sudah rata, siapkan loyang untuk mengukus adonan. Jangan lupa, kasih minyak atau mentega pada loyang biar adonan nggak lengket. Udah siap nih, langsung kukus sekitar 30 menit sampai adonan matang. Kalau sudah matang, angkat, lalu potong kotak-kotak. Supaya nggak lengket, adonan jangan dipotong pakai pisau besi ya. Kemudian kue digulingkan dalam parutan kelapa kukus. Yeay, udah jadi nih, siger alias singkong agar. Mantap banget fams. Saatnya berburu batik fams. Bukan batik kemeja apalagi daster. Ini loh, pisau batik. Hihihi. Kerajinan dari Kabupaten Bantul, Yogyakarta ini dicetuskan oleh pengrajin bernama Pak Dirman. Hampir sama seperti pembuatan batik pada kain, harus disketsa atau dipola dulu.
Setelah pola terlihat jelas, bisa langsung dibatik dengan lelehan malam. Malam berfungsi untuk menutup bagian logam agar tidak mengalami perubahan warna, fams. Bagian yang tidak tertutup malam ini nantinya bisa berubah warna karena terkorosi. Makanya bagian ini akan terkikis dan menjadi lebih tipis. Kalau yang tertutup malam aman dan nggak berubah, soalnya terlindungi dan tidak kena korosi. Oh iya, Pak Dirman menjamin batik yang ada di pisau ini nggak akan ada yang menyamai, fams, karena pembatikan ini dilakukan manual dengan tangan dan tidak menggunakan mesin. Tinggal diwarnai deh. Berbeda dengan kain, pisau batik diberikan cairan asam. Cairan yang digunakan bisa berbeda-beda, tergantung jenis logam yang digunakan. Soalnya, masing-masing logam mengandung zat asam yang menjadi musuh utamanya. Selanjutnya, bilas dengan air panas agar malam mengelupas. Biar zat asamnya benar-benar hilang, cuci dengan sabun, fams. Air sabun ini bisa menghentikan proses korosi tuh. Agar warnanya lebih terlihat, gosok dengan bensin. Untuk gagang pisaunya, ada yang terbuat dari resin, fams. Yang ini sih harganya jelas lebih mahal dibanding dengan gagang kayu. Untuk kedua gagangnya sama-sama dilukis kok, biar seirama dengan pisau batiknya, fams. Oh iya, kreasi yang sudah digeluti sejak tahun 1996 ini sudah diekspor hingga ke pasar internasional. Bahkan hampir 2 bulan sekali selalu dikirim hingga ke Malaysia dan Perancis. Widih, banyak banget ya ikan-ikannya. Kenalin ya, fams, ini namanya ikan salai patin. Itu loh, ikan asap tradisional yang cukup terkenal di Riau, Pekanbaru. Sebenarnya ikan salai tidak hanya dibuat dari ikan patin saja. Jenis ikan air tawar lainnya seperti gabus, baung, atau lias bisa kok dibuat salai. Fams, ikan salai dikenal sebagai salah satu cara pengawetan ikan secara tradisional. Prosesnya memakai media asap tanpa tambahan garam dan bahan kimia apapun. Kalau di kota lain, ikan salai bisa disebut dengan ikan asap. Untuk pembuatannya, ikan patin yang masih segar harus dibersihkan dulu, fams. Bagian dalam perut ikan dibuang, kemudian belah ikan menjadi 2 bagian. Pastikan ikan benar-benar bersih ya, soalnya bisa mempengaruhi rasa yang dihasilkan. Pastikan juga nggak ada sisa darah yang tertinggal, bisa-bisa rasa ikan salai menjadi pahit. Baru deh susun ikan dengan cara dilebarkan seperti ini, supaya bisa matang secara rata. Proses pengasapan ikan di sini masih dilakukan dengan kayu bakar. Masyarakat setempat percaya kalau asap yang dihasilkan oleh batang pohon bisa membuat rasa ikan salai lebih gurih dan enak. Proses pengasapan ini dilakukan selama 4 hari dengan beberapa tahap, fams. Pertama, ikan salai diasapkan di bagian paling bawah agar air yang terkandung di dalam ikan hilang. Selanjutnya, pindahkan ikan ke bagian atas supaya kandungan minyaknya ikut terbuang. Oh iya, jenis ikan patin dipilih sebagai salai karena warga di Kampung Patin, Kecamatan 13 Koto Kampar, Kabupaten Kampar Riau ini berhasil membudidayakan ikan patin. Hasil panennya juga berlimpah. Salut deh! Hampir setiap rumah di kampung ini punya kolam ikan, fams. Makanya masyarakat setempat memiliki moto, tiada rumah tanpa kolam. Hihihi. Selain rasanya khas, ikan patin ternyata punya keunggulan dibandingkan ikan lainnya. Ikan patin masuk dalam jenis ikan yang mudah dipelihara karena tidak membutuhkan oksigen yang banyak dan tidak dengan air yang mengalir. Bahkan, ikan patin masih bisa bertahan hidup pada air dengan tingkat keasaman yang tinggi, fams. Ikan patin biasanya mengambil oksigen langsung ke udara dengan alat pernafasan tambahan berupa labirin. Ikan patin menjadi jenis ikan air tawar yang paling banyak digemari karena dagingnya tebal, bentuknya yang panjang berwarna putih perak dan kebiruan membuat ikan patin kerap dijadikan ikan hias. Kalau tadi proses pengasapannya, ini sajian yang dibuat dari ikan patin. Namanya pacri nanas, kuliner khas dari Riau Pekanbaru. Menu ini menggunakan bahan baku ikan patin sebagai sumber protein, fams. Pacri nanas ini rasanya segar, fams. Kandungan buah nanas di dalamnya dipercaya sebagai penawar makanan yang berlemak. Kalian jangan heran ya kalau pacri nanas seringkali disajikan berdampingan dengan rendang, gulai kambing, sate kambing, nasi lemak, atau nasi kebuli. Hebatnya lagi, ikan patin dikenal kaya vitamin, mineral, dan protein. Gak kalah bagus dibandingkan ikan tawar lainnya. Bahkan kandungan omega 3 dan omega 6-nya tidak kalah tinggi dengan ikan salmon, sehingga sangat baik untuk kinerja otak.
Sekilas bumbu yang digunakan untuk masak pacri nanas mirip dengan pembuatan kari, fams. Maklum deh, menu ini memang asalnya dari tanah Melayu. Pacri nanas ini bahkan juga populer di kota-kota yang kental dengan budaya Melayu, fams, seperti Aceh, Pontianak, Medan, Palembang, dan Banjarmasin. Uniknya, pacri nanas khas Riau ini punya ciri khas tersendiri. Ikan patin yang diolah menjadi salai rasanya dijamin lebih gurih deh. Pacri nanas bisa dibilang sebagai makanan kebanggaan warga Riau. Sampai-sampai menu ini wajib ada dalam berbagai acara, fams. Misalnya pesta pernikahan, hitanan, atau aneka hajatan lainnya. Berkat tangan kreatif, ide produk lokal banyak bermunculan, fams. Salah satunya kerajinan bambu yang diproduksi oleh pengrajin asal Banyumas, Jawa Tengah. Jenis kerajinan yang dibuat juga beragam, mulai dari laundry basket, nampan, wall decor, hampers, dan lainnya. Setidaknya ada 21 desain yang dibuat di sini. Konsep-konsep pengembangan desainnya kita coba untuk melakukan fungsi informasi ke pasar bahwa ini tidak hanya untuk nasi, tapi ini bisa sebagai produk home decor. Kerajinan ini mulai dibuat tahun 2017. Berbagai produk dibuat dengan konsep yang sangat menarik. Peminatnya nggak main-main, bukan cuma dari Indonesia, tapi sudah tembus ke pasar Eropa. Keren banget deh. Sekarang kita lihat proses pembuatannya, fams. Bambu harus diserut terlebih dahulu. Oh iya, bambu yang digunakan untuk membuat kerajinan ini adalah jenis bambu tali alias bambu apus. Jenis bambu ini memiliki kekuatan lebih lama, bisa mencapai 10 tahun lebih. Setelah diserut, bambu dikeringkan untuk mempermudah proses penganyaman produk. Tinggal anyam deh. Sebelumnya, buat pola kerajinan sesuai keinginan. Oh iya, pengrajin bambu di Banyumas ini mayoritas dilakukan oleh perempuan loh. Keterampilan dalam menganyam bambu sudah diwariskan secara turun-temurun. Pantesan aja kerajinan ini bisa terus lestari ya. Menurut sejarahnya, kerajinan anyaman di Indonesia sudah ada sejak pemerintahan Sunan Gunung Jati. Saat itu, para pengikut Sunan Gunung yang mengajarkan berbagai kerajinan tangan untuk menarik minat masyarakat memeluk ajaran Islam. Sejak saat itulah, agama Islam semakin berkembang pesat di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kini, kerajinan anyaman bambu menjadi salah satu warisan leluhur yang menjadi bagian dari negara kita tercinta, fams. Salut deh! Kalau sudah jadi, anyaman masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu finishing. Oh iya, industri kreatif ini semakin hari semakin berkembang. Terbukti, dalam sebulan ada 3.000 produk kerajinan bambu yang dihasilkan di sini. Hebatnya lagi, pemasaran produk kerajinan bambu ini sudah menyebar hingga ke pelosok negeri. Bahkan sudah pernah dikirim ke Amerika, Jerman, Belanda, dan Turki. Untuk harganya beragam, fams, mulai dari Rp15.000 sampai dengan Rp2,5 juta. Mantap! Saatnya kita jalan-jalan, yeay! Kali ini kita ajak kalian wisata ke Taman Burung. Kalau bosan melihat burung di dalam kandang, jangan sedih dulu. Di Taman Burung ini kita bisa berinteraksi langsung dengan berbagai jenis burung yang ada. Asyik ya! Untuk masuk ke lokasi Bird Park, pengunjung dikenakan biaya tiket sebesar Rp50.000 pada saat akhir pekan dan Rp35.000 pada hari biasa. Begitu melewati gerbang, kita langsung melihat kawasan Bird dan Bromelia. Kemudian disambut dengan burung hantu di tengah jalan utama. Kita juga bisa menggendong dan berinteraksi langsung loh. Tenang, burung hantu ini udah jinak kok. Tak perlu khawatir juga, di sini juga ada petugas yang siap membantu para pengunjung yang ingin berinteraksi atau sekedar foto-foto. Kalian yang gemar burung pasti seneng banget deh. Soalnya kita dimanjakan dengan puluhan jenis burung dengan total sekitar 600 ekor. Wah, anak-anak pasti suka bermain dengan burung sekaligus belajar dan lebih mengenalnya. Pas banget ya, karena Taman Burung ini memang memiliki konsep edukasi. Fams, Taman Burung ini terbagi menjadi 5 zona, mulai dari zona burung parkit, zona burung nuri, burung darat, unggas air, hingga zona burung kicau. Tinggal pilih yang mana yang disukai, fams. Untuk kenyamanan burung-burung, sengaja dibangun aviari besar atau kandang besar, sehingga burung tetap bisa terbang bebas dan leluasa. Sudah 30 menit nih kita menemani pagi kalian. Semoga informasi tadi bisa menambah wawasan kalian. Tapi kita masih punya info menarik lainnya.
Terus saksikan Ragam Indonesia ya, karena Indonesia istimewa.